Halo teman-teman semua. Hari ini lockdown Shanghai batch kedua, hari keempat. Bilangnya sih besok hari terakhir ya teman-teman. Cuman kalau aku lihat dari kondisi saat ini sih kayaknya besok masih belum bisa selesai lockdownnya. Terus kalau kita lihat dari kasus China kemarin, itu bertambahnya 1.366 kasus plus 11.771 OTG. Lalu yang di Shanghai-nya sendiri itu ada 425 kasus lokal plus 8.581 OTG. Lalu tentang COVID varian apa di sini aku mau update ke kalian, namanya Omicron BA.2. Jadi para ahli tuh bilang skala kasus di Shanghai ini sudah melebihi Wuhan 2 tahun lalu, cuman tingkat keparahan penyakitnya ini nggak separah yang di Wuhan waktu itu. Jadi karena virusnya ini melemah, tapi penyebarannya ini cepat dan gampang. Jadi oleh karena itu kenapa kok OTG-nya tuh jauh lebih banyak daripada yang bergejala. Oke, jadi di video kali ini ada 6 hal yang mau aku sampaikan ke kalian. Yang pertama, lockdown di Shanghai ini seketat apa sih? Beda sama di Indonesia yang cuma dianjurkan di rumah aja waktu itu. Jadi waktu itu di Indonesia seingatku masih banyak orang yang kerja. Alasannya pun karena mereka juga butuh uang, jadi uang hari ini, penghasilan hari ini untuk makan hari ini atau untuk besok. Lalu kalau di sini itu benar-benar nggak boleh keluar dari pintu rumah. Terus yang punya usaha di luar pun atau yang penghasilannya mengandalkan kerja di luar pun ya mau nggak mau harus hidup dari uang tabungan mereka. Terus karena sekarang kondisi di Shanghai ini benar-benar parah, jadi kemarin itu ada puluhan ribu tenaga medis dari seluruh China yang datang ke Shanghai untuk bantu. Jadi video ini contohnya, jadi mereka ini dari Provinsi Hubei. Jadi kota Wuhan itu ada di Provinsi Hubei, jadi mungkin ini banyak yang dari Wuhan juga. Selain tenaga medis, kemarin juga ada 2.000 tentara yang datang ke Shanghai untuk ikut bantu kondisi COVID di sini. Dan juga beberapa hari ini tuh banyak helikopter yang keliling di atas juga. Kayaknya sih untuk patroli ya. Jadi mengawasi siapa yang keluar rumah sembarangan. Yang kedua, apa masih ada tes COVID massal selama lockdown ini? Selama lockdown ini, aku udah dites COVID 3 kali, teman-teman. Jadi yang pertama itu tanggal 1 April. Jadi sehari sebelumnya itu aku sudah diberitahu kalau besok paginya tuh ada tes COVID. Jadi pagi itu semuanya dipanggil untuk turun ke lantai 1. Cuman waktu dipanggil ini cuman yang satu gedung sama aku aja ya teman-teman. Jadi nggak semuanya satu perumahan semuanya disuruh keluar semua tuh nggak. Jadi cuman yang satu gedungku tuh aja. Setelah itu kita baris, jalan pelan-pelan, jaga jarak 1 meter, jalan ke arah lobi. Karena ditesnya tuh di depan lobi tendanya. Terus setelah orang yang satu gedung sama aku ini semuanya sudah selesai tes, kita semuanya sudah balik rumah, baru yang gedung berikutnya lanjut untuk tes. Jadi bagusnya dengan cara seperti ini jadi lebih teratur dan gak bergerombol. Lalu tes yang kedua itu kita cuma nunggu di rumah, tungguin ada orang yang bagiin alat tes COVID antigen. Setelah kita dapat, kita disuruh tes sendiri. Kalau misalnya negatif ya nggak perlu lapor, kalau positif disuruh lapor. Terus yang terakhir hari ini 4 April itu prosesnya sama persis kayak yang tanggal 1 April. Jadi kita turun ke bawah untuk dites. Oke, yang ketiga aku mau kasih tahu ke kalian tentang update dari teman sendiri yang kena lockdown di batch pertama. Waktu itu pengumuman bilangnya untuk yang lockdown batch pertama dari 28 Maret sampai 1 April kan. Ternyata setelah sampai 1 April, temanku ini sampai sekarang masih belum bisa keluar. Jadi dia tuh cuma boleh keluar dari pintu rumah, tapi nggak boleh keluar dari kompleks perumahannya. Alasannya katanya karena di distrik dari perumahannya itu belum 0 kasus COVID-nya. Jadi bisa dibayangin ya teman-teman, satu distrik itu besar loh. Jadi kalau misalnya mau menunggu sampai 0, kayaknya harus bakal nunggu lama. Jadi termasuk kayak di tempatku ini mestinya kan besok udah selesai lockdownnya. Tapi kalau ngelihat kasus COVID-nya yang sebanyak ini, harusnya kalau cuma nunggu satu distrikku ini 0 aja pasti udah susah banget. Jadi aku nggak yakin besok aku bisa keluar dari kompleks perumahan. Nah, terus kalian pasti bingung kan? Gimana kalau misalnya persediaan makanan di rumah udah mulai habis?
Kalau kata temanku di perumahannya tuh dia harus rebutan untuk beli paket sembako. Jadi biasanya tuh ada grup WeChat, di sana tuh bisa ada info dari perumahan, terus kalau misalnya pas ada bahan makanan, itu bakalan diinfo dan cepet-cepetan untuk beli di sana. Terus setelah aku lihat-lihat ya, memang ada juga beberapa tempat itu yang dapat sembako gratis dari pemerintah atau dari perumahannya, aku kurang jelas. Cuman kalau aku lihat sepertinya ya, yang dapat sembako gratis itu karena perumahannya tuh di dalamnya ada yang positif COVID. Nah, tanpa adanya lockdown ini pun perumahan yang ada kasus positifnya itu bakalan ditutup 14 hari, teman-teman. Jadi untuk kondisi yang seperti itu kayaknya baru dapat sembako gratis. Yang keempat, di sini bisa terima dan kirim paket nggak sih? Jadi dari tanggal 30 Maret, Sanga ini udah nggak bisa terima dan kirim paket, teman-teman. Jadi meskipun barang-barangku di rumah ini masih cukup, masih lengkap, tapi karena kita nggak tahu lockdownnya kapan selesai dan kapan mulai bisa terima paket lagi kalau misalnya belanja online, jadinya lumayan bikin aku nggak tenang ya. Jadi bayangin aja udah dikurung, terus mau beli bahan makanan susah, mau belanja online juga paket nggak bisa nyampe. Jadinya bingung juga kalau misalnya nanti persediaan di rumah ini menipis, mau beli di mana, ya kan? Terus yang kelima, kalau memang butuh makanan atau barang kebutuhan sehari-hari gimana? Kalau ada perlu atau ada pertanyaan, kita tuh bisa hubungi komite lingkungan. Cuman di perumahanku ini juga ada grup WeChat, teman-teman. Jadi di sana tuh ada banyak info, misalnya kapan kita harus tes, terus kapan sampah di rumah kita tuh bakalan diambil, dan lain-lain. Terus tentang sembako juga, jadi di grup itu kita bisa perhatiin apa aja infonya. Kalau misalnya pas ada bahas tentang paket sembako, kita harus rebutan, cepet-cepet ambil, karena kuotanya tuh sangat terbatas. Jadi suamiku tuh sering banget begadang buat perhatiin info di grup. Terus setelah itu kalau misalnya udah berhasil ngerebut paket sembakonya, itu biasanya 1-2 hari kemudian kita baru dapat barangnya. Nah ya, jadi begitulah teman-teman. Jadi siapa cepat dia dapat, bukan cuman bilang mau terus bakalan dikasih. Kalau nggak mau nggak dikasih. Jadi beneran rebutan di grup itu. Dan yang terakhir, gimana sih tanggapan masyarakat tentang kebijakan nol COVID ini? Jadi sebenarnya banyak yang merasa kalau kita nih nggak bisa terus-terusan nerapin kebijakan nol COVID ini, karena meskipun sudah nol, suatu saat pun juga pasti bakalan muncul lagi. Apalagi kalau kita lihat Omikron ini sekarang udah melemah kan, sudah nggak mematikan dan bahkan malah lebih banyak yang OTG daripada yang bergejala. Tapi pemerintah sekarang mungkin mikir, penduduk di China ini kan sangat-sangat banyak. Jadi harus pakai cara yang ekstrim baru bisa teratasi. Kedepannya kita lihat aja bakal seperti ini terus apa enggak. Tapi semoga aja di sini segera membaik dan mulai ada kelonggaran. Jadi teman-teman, itu semua info terbaru dari aku di sini. Beberapa hari lagi kalau misalnya ada update, aku bakalan lanjut share ke kalian semua. Sampai jumpa di video berikutnya ya. Bye bye.